Mas, kita kan udah pacaran nih. Berarti aku diantar jemput sama kamu dong. Sayang, apapun akan aku lakukan buat kamu. Apa sih yang enggak? Udah berarti kamu jangan pulang dulu dong. Aku masih kangen. Tapi udah malam loh ini. Sini aja ya. Ya, besok lagi. Please. Oke? Mas Arman! Ngapain kamu di sini, Mas? Ini udah malam, Mas. Jawab. Kamu ngapain sih ribut-ribut? Kamu sengaja ya? Bikin anak kos nggak betah? Terus ngapain kamu di sini? Aku tuh cuman tadi Sari minta bantuan dari kecoa. Emangnya dia nggak bisa apa? Ngusir kecoa sendiri. Ibu jangan marah-marah kayak gitu dong, Bu. Ini bukan salah Pak Arman. Saya tuh fobia, Bu, sama kecoa. Makanya saya minta tolong Pak Arman buat bantuin saya. Ibu curiga Pak Arman selingkuh sama saya? Gara-gara penampilan saya? Penampilan saya kayak gini, Bu, karena tuntutan kerja. Bukan karena saya perempuan murahan, Bu. Tuh, makanya kamu jangan asal nuduh. Tuh lihat tuh, kasihan si Sari jadi sedih. Asal sembarangan nuduh orang, fitnah orang. Aku tuh kayak gini karena sikap kamu juga, Mas. Aku tuh ngerasa ada yang aneh sama kamu. Kamu tuh ya, kalau masih curigaan gini ngapain aku masih jadi suami kamu? Mending kita cerai aja. Mas! Mas Arman nggak ada. Jangan-jangan Mas, kan sekarang kita udah pacaran. Berarti aku boleh dong nggak bayar kosan? Ya nggak perlu dong sayang. Masa kamu mesti bayar sih? Terus, istri kamu gimana? Nanti dia marah loh. Kamu tenang aja. Kalau istri mas tuh biar mas yang ngurus. Kamu gak usah pikirin. Beneran ya? Alas bohong. Ya sayang. Kalau kamu pengen apapun, sesuatu, kamu bilang sama mas ya. Mas pasti berikan buat kamu. Oke. Sari! Mas, buruan. Sari, buka Sari! Sari, buka Sari! Sari, buka sekarang Sari! Di mana Mas Arman? Bu, Mas! ada apa sih, Bu? Di mana Mas Arman? Mana saya tahu, Bu. Kan dia suami Ibu. Mas Arman! Apa ini? Hah? Kamu dari mana? Gak usah bohong sama aku. Jawab. Ini loh, Pak. Tiba-tiba Ibu masuk. Saya lagi tidur juga nyariin Bapak. Mas, kamu jawab sekarang. Kamu kemana? Ngasal kamu ya? Kamu mempermalukan suami kamu sendiri, ya? Aku cuma gak bisa tidur keluar cari angin. Kamu tuduh aku selingkuh di sini. Lihat nih, semua yang lihat kita. Malu kan? Aku coba bangun tidur dan gak ada kamu di kamar, Mas. Mas, Pak, udah Pak, udah. Kasihan Ibu. Bu,
Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Sejak saat itu, Mbak, saya merasa harga diri saya hancur. Saya dipermalukan di depan anak-anak kos saya, Mbak. Saya digampar, Mbak. Ya Mbak, saya nggak bisa ngebayangin rasanya jadi Mbak. Apalagi itu semua kejadiannya di rumah Mbak sendiri. Tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman buat hati seorang istri. Itu dia, Mbak. Suami saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Malah kelakuannya makin menjadi, Mbak. Ibu mau ngingetin kamu, Sari. Kamu tuh bulan ini belum bayar kosan. Udah seminggu loh. Loh, saya kan udah bayar ke Pak Arman, Bu. Mas Arman, bukannya biasanya kamu transfer ya? Ibu gimana sih? Coba deh, Ibu tanya suami Ibu. Saya udah bayar atau belum? Tuh suara motor suami Ibu. Coba tanya deh, Bu. Ya udah. Mas. Bener Sari udah bayar kosan. Iya udah. Kamu gimana sih, Mas? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Terus, kemana uangnya? Iya aku pakai uangnya. Astaga, Mas. Kamu pakai buat apa lagi sih? Udah deh, kamu gak usah permasalahin. Ini nih bangun kosan ini, pakai uang aku juga. Masalah kayak gini kamu permasalahin sih? Tapi Mas... Udah. Mau aku tampar lagi, ha? Kurang tamparan aku semalam. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setia. Saya sudah tidak tahan lagi, Mbak, dengan perlakuan kasar suami saya. Dia jadi lebih sensitif. Dia sering marah. Apalagi menyangkut uang kosan, Mbak, yang dia pakai. Terus bagaimana Mbak? Uang itu akhirnya kemana? Apakah digunakan buat investasi atau buat yang lain-lain sih? Saya nggak tahu pastinya, Mbak. Saya juga tidak tahu dia bisnis apa. Kalau saya bertanya ya, Mbak, paling alasannya bisnisnya baru jalan lah. Banyak alasan pokoknya, Mbak. Saya nggak kuat. Mbak, maaf. Kamu nggak coba cari tahu apa tanya sama teman-temannya, Mbak? Sulit, Mbak. Saya tidak dikenalkan sama teman-temannya. Saya juga tidak tahu teman-teman yang mana. Kok aneh sih, Mbak? Itu dia, Mbak, masalahnya. Saya harus bayar listrik, harus bayar tagihan yang lain, air, dan segala macam saya handle, Mbak. Terus dengan semua desakan itu, Mbak, apa yang kamu lakukan? Paling saya cuma bisa irit, Mbak. Dan kemudian saya bilang sama anak-anak kos saya, Mbak, kalau untuk bayar kosan bulan depan, bayar ke ibu saja, nggak usah ke bapak. Ya mau nggak mau mesti seperti itu, Mbak. Bukannya apa ya, Mbak ya? Takutnya kalau sampai keduluan sama suami, uangnya malah digunakan untuk investasi atau bisnis atau entah apa kan? Mbak, kenapa Mbak? Kamu kelihatannya marah banget. Ada apa, Mbak? Kayaknya kencan kita gini-gini aja gak sih? Apalagi istri kamu suka curigaan gitu. Kalau gini-gini aja, aku minta putus aja, Mas. Kamu bilang putus. Kamu udah gak sayang lagi sama aku. Lagian kamu gitu sih. Kita aja pacaran gak bisa berduaan. Sayang, sabar. Kita tuh harus sabar dulu.
ada saatnya sebagai gantinya Mas mau beliin kamu sesuatu. Beneran? Iya sayang, Mas akan belikan apapun yang kamu mau. Kalau gitu aku minta tas edisi baru. Tapi harganya 10 juta. Beliin ya? 10 juta? Kenapa? Kamu nggak bisa beliin? Enggak sayang. Kemahalan, nggak sayang sama aku. Ya udah. Enggak, aku akan beliin tas yang kamu mau, ya? Beneran? Beneran. Serius? Serius. Awas kamu ya. Udah, ya? Udah, sekarang kita beli aja yuk. Mau nggak? Let's go. Kecurigaan saya tuh benar-benar nggak bisa dibendung lagi, Mbak. Saya yakin itu benar. Ketika anak-anak kos saya bicara dengan saya, Mbak. Ada. Ibu, duduk Bu. Nih, ibu bikinin buat kalian, dijamin enak. Wow. Dimakan ya. Ini bener ya Bu, kita makan ya Bu ya? Iya, dimakan. Cobain. Ini dimakan ya Bu? Iya, ini masih anget nih, cobain. Wow. Enak? Cemilan ibu itu enak banget loh, Bu. Makasih loh. Makanya memang ibu bikin nih khusus buat kalian. Tapi ngomong-ngomong nih ibu mau nanya, kalian ada yang mau diomongin datang ke sini? Maaf nih ya Bu, bukannya kita mau ikut campur atau gimana. Tapi Udah ngomong aja nggak apa-apa. Penasaran nih ibu jadinya. Iya, Bu. Tapi kayak ada ngerasa aneh nih, Bu, sama si Sari. Sari, kenapa sama Sari? tadi itu kita lihat Sari tuh pakai tas mahal Bu. Dia kan baru kerja ya jadi SPG. Emang bisa langsung kebeli tas mahal ya? Kayaknya aneh aja gitu. Iya, Ibu. Mana itu tasnya mahal banget, Bu. Kayak sekitar harga 10 jutaan lah. Dan dia juga nggak mungkin bisa beli, Bu. Iya juga ya, nggak mungkin Sari bisa beli tas semahal itu. Apa jangan-jangan tas itu dikasih Mas Arman? Kecurigaan saya semakin besar, Mbak. Saya yakin mereka berselingkuh. Jadi saya menemukan bon belanjaan, Mbak, di kantong suami saya. Mbak tahu, itu bon belanjaan kalung, Mbak. Mbak, tapi kan mungkin aja tuh kalung buat kamu, Mbak. Kita jangan suzon dulu. Awalnya juga saya pikir begitu, Mbak. Mungkin karena belakangan ini kita kan sering ribut. Mungkin cara dia minta maaf kali, Mbak, sama saya. Dulu juga begitu, Mbak. Dia sering beliin apa yang saya mau kalau lagi ribut. Ternyata enggak, Mbak. Itu kalung bukan buat saya. Astaga, jadi kalungnya buat siapa, Mbak? Hai guys, hai. Lihat deh, ada yang berubah nggak dari gue? Kayak biasa aja. Lihat nih, kalung mahal. Wah, baru nih. Dapat dari mana? Ini dari pacar gue lah, dari mana lagi? Pacar. Siapa pacar kamu, Sari? Sebenarnya saya juga nggak mau ya, Mbak, ya. Terlalu curigaan. Saya nggak mau asal tuduh. Kamu bilang sama saya, siapa pacar kamu? Terus, itu kalung kamu dari siapa? Gini ya Bu ya, Ibu kan ibu kosan. Ngapain? Pengen tahu pacar saya siapa? Saya cuma pengen tahu, Sari. Itu kalung kamu dari siapa? Kalau memang gak ada yang kamu tutupin, kamu kan tinggal jawab aja pertanyaan saya. Bu, makanya dandan. Mempercantik diri, biar ibu tuh nggak seuzon terus sama suaminya. Oke? Mas, apa-apain? Kamu beli ini buat siapa, Mas? Jelasin. Oh, ini kemarin temen aku nitip. Kamu pikir aku percaya? Kamu pasti beliin ini buat cewek kan? Iya kan? Siapa perempuan itu, hah? Buat Sari! Aku tuh bisa stres kalau dituduh kamu terus. Kemarin kamu udah nampar aku ya?
sekarang aku nggak akan biarin kamu nyakitin aku lagi, Mas. Sekarang kamu jelasin kamu. Kamu selingkuh sama siapa, Mas? Percuma aku harus pulang cepat kalau denger ocehan kamu. Mau kemana kamu, Mas? Kamu pikir aku betah di rumah kalau denger ocehan kamu terus? Hah? Tapi ya Mbak, dari cerita Mbak itu kan wajar ada kecurigaan seperti itu. Bener sih Mbak, cuma saya nggak mau aja gitu suuzon. Tapi Kenapa Mbak? Apa yang terjadi selanjutnya? Mbak, apakah kecurigaan kamu itu terbukti salah? Terbukti salah kan Mbak? kecurigaan saya benar Mbak.